Eropa Perang Dunia Pertama adalah masa kelam yang menjadi trauma mendalam bagi yang mengalaminya. Jutaan korban berjatuhan dalam tragedi besar ini. Ego para penguasa saat itu lebih mementingkan kepentingan kelompok ataupun keluarganya, demi mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Eropa. Rakyat sipil dipaksa ikut berperang meskipun minim ilmu kemiliteran, banyak terjadi kelaparan, rumah hancur bahkan kehilangan sebagian besar keluarganya. Mari kita bahas tragedi ini agar menjadi pelajaran bagi generasi saat ini, agar sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan dunia di awal abad ke-20. Eropa adalah pusat peradaban, dikuasai oleh kekaisaran-kekaisaran besar yang berkuasa. Ada kemajuan teknologi pesat, seni yang memukau, dan optimisme yang meluap. Namun, di balik kemilau itu, tersimpan bara api persaingan, ambisi, dan nasionalisme yang membara. Tanpa disadari, dunia sedang berjalan menuju jurang konflik terbesar yang pernah ada. Inilah kisah Perang Dunia I, perang untuk mengakhiri semua perang, sebuah tragedi yang akan mengubah sejarah selamanya. Untuk memahami Perang Dunia I, kita harus melihat 4 penyebab utamanya. Pertama, militerisme, perlombaan senjata yang gila-gilaan, setiap negara membangun angkatan perang yang lebih besar dan mematikan. Kedua, aliansi, Eropa terbagi dalam jaringan perjanjian pertahanan yang rumit. Jika satu negara diserang, sekutunya akan ikut terlibat, memicu efek domino. Ketiga, imperialisme, persaingan kolonial untuk mendapatkan wilayah dan sumber daya di Afrika dan Asia yang menciptakan ketegangan global. Dan keempat, nasionalisme, patriotisme yang membara, seringkali diwarnai superioritas etnis, memicu konflik di wilayah-wilayah multi-etnis seperti Balkan. Pemicu akhirnya, pada tanggal 28 Juni tahun 1914, Pangeran Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria, dibunuh di Sarajevo oleh seorang nasionalis Serbia. Austria-Hungaria mengeluarkan ultimatum ke Serbia. Ketika Serbia menolak sebagian tuntutan, Austria-Hungaria, dengan dukungan Jerman, menyatakan perang. Dalam hitungan minggu, sistem aliansi mengubah konflik lokal ini menjadi perang global. Ketika Jerman menyerbu Belgia untuk mencapai Prancis, mereka bertujuan mengalahkan Prancis dengan cepat lewat rencana Slieven. Namun, perlawanan sengit Belgia, Inggris, dan Prancis di pertempuran Marne pertama menghentikan gerak maju Jerman. Perang pun buntu. Kedua belah pihak membangun jaringan parit pertahanan yang luas, membentang dari Laut Utara hingga Swiss. Inilah Front Barat, sebuah neraka di mana ribuan nyawa melayang setiap hari. Serangan, maju ke atas dari parit seringkali berakhir dengan pembantaian oleh senapan mesin. Pertempuran-pertempuran seperti Verdun dan Somme menjadi simbol kebrutalan perang parit, menelan jutaan korban tanpa perubahan signifikan pada garis depan. Berbeda dengan kebuntuan di Front Barat, Front Timur ditandai oleh pergerakan pasukan yang lebih dinamis. Jerman dan Austria-Hungaria melawan Kekaisaran Rusia yang besar namun kurang terorganisir. Meskipun Rusia menderita kekalahan besar dan jutaan korban, mereka berhasil menyibukkan sebagian besar pasukan Jerman dan Austria-Hungaria, mengurangi tekanan di Front Barat. Akhirnya, tekanan perang dan revolusi internal menyebabkan Rusia menarik diri dari konflik pada tahun 1917. Di selatan, terjadi pula perang di Front Mediterania dan Timur Tengah. Yang paling terkenal adalah pertempuran Gallipoli di tahun 1915, di mana pasukan sekutu, termasuk ANZAC, Australia dan Selandia Baru, berusaha merebut Dardanelles dari Kekaisaran Ottoman namun gagal total dengan kerugian besar. Di Timur Tengah, pemberontakan Arab, yang didukung Inggris, melemahkan kekuasaan Ottoman. Perang Dunia I adalah medan uji bagi teknologi baru yang mengubah wajah peperangan selamanya. Senapan mesin mampu memuntahkan ratusan peluru per menit, membuat serangan frontal menjadi bunuh diri. Artileri menjadi lebih presisi dan mematikan. Ini adalah perang di mana tank pertama kali muncul, meskipun masih primitif, mengubah taktik darat. Di udara, pesawat terbang awalnya digunakan untuk pengintaian, lalu berkembang menjadi pesawat tempur yang terlibat dalam dogfights. Di bawah laut, kapal selam, U-boat. Jerman meneror jalur pelayaran sekutu, menenggelamkan kapal dagang dan militer. Yang paling mengerikan adalah penggunaan gas beracun seperti klorin dan master, yang menyebabkan penderitaan tak terlukiskan dan kematian yang lambat. Teknologi ini membawa skala kehancuran yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Tahun 1917 adalah tahun titik balik. Revolusi Rusia menyebabkan Rusia keluar dari perang, membebaskan pasukan Jerman dari front timur. Namun, keputusan Jerman untuk melanjutkan perang kapal selam tak terbatas, termasuk menenggelamkan kapal sipil seperti Lusitania, akhirnya menarik Amerika Serikat ke dalam konflik. Kedatangan pasukan Amerika yang segar dan bersemangat memberikan dorongan moral dan kekuatan material yang sangat dibutuhkan sekutu. Pada tahun 1918, sekutu melancarkan serangan balasan besar-besaran, didukung oleh tank dan pasukan baru Amerika. Kekaisaran Sentral, yang kelelahan dan kehabisan sumber daya, mulai runtuh. Austria-Hungaria bubar, Ottoman menyerah, dan pada tanggal 9 November tahun 1918, Kaisar Jerman Wilhelm II turun tahta. 2 hari kemudian, pada tanggal 11 November tahun 1918, gencatan senjata ditandatangani. Perang Dunia I resmi berakhir. Perang Dunia I adalah malapetaka yang tak terbayangkan. Sekitar 17 juta orang tewas, termasuk prajurit dan warga sipil. Seluruh generasi muda Eropa hancur. Peta dunia diubah secara drastis. 4 kekaisaran besar, Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia, runtuh. Negara-negara baru muncul, namun seringkali dengan perbatasan yang menimbulkan konflik di kemudian hari. Perjanjian Versailles, yang secara keras menghukum Jerman, dianggap banyak pihak sebagai akar masalah yang justru memicu ketidakstabilan dan sentimen balas dendam yang akan berujung pada Perang Dunia II. Namun, ada pula upaya positif. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan harapan mencegah perang di masa depan, meskipun akhirnya gagal. Perang ini juga mengubah masyarakat, peran wanita berkembang, dan trauma perang meresap dalam budaya dan seni. Perang Dunia I adalah pengingat pahit tentang bahaya nasionalisme ekstrim, perlombaan senjata, dan aliansi yang kaku. Ini adalah pelajaran berharga yang harus terus kita ingat, agar perang untuk mengakhiri semua perang tidak pernah terulang lagi. Terima kasih telah menjelajahi sejarah bersama kami.